Partai Kebangkitan Bangsa lahir di era reformasi tidak lama setelah Presiden Soeharto mundur. Berbasis masa anggota Nahdlatul Ulama yang dalam pemilu 2024 nanti menargetkan 100 kursi di DPR. Pilihlah nomor 1. Sebagai presiden terpilih, senyum sumringah terus mengembang di wajah Muhaimin Iskandar. Sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sejak tahun 2005, ini kali pertama dirinya menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Sejatinya, PKB bukanlah partai baru dalam kancah politik di tanah air, khususnya pasca reformasi. Berbasis masa anggota Nahdlatul Ulama, PKB memiliki pemilih militan, terutama di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak Kelahiran PKB tidak terlepas dari lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Warga Nahdlatul Ulama di berbagai daerah mendesak agar PBNU membentuk partai politik sebagai wadah perjuangan mereka. Sejumlah pengurus PBNU seperti Abdurrahman Wahid, Mustafa Bisri, dan Ilyas Ruhyat akhirnya berembuk. Mereka kemudian sepakat mendeklarasikan PKB pada 23 Juli 1998 sebagai saluran aspirasi Nahdliyin. Setahun setelah berdiri, PKB langsung ikut pemilu. Ini adalah pemilu pertama di masa reformasi. Hasil yang diperoleh tidaklah terlalu buruk. Sebagai partai baru, PKB mampu meraih 13.336.982 suara atau 12,61% suara. PKB yang berada di urutan ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Golkar mendapat 51 kursi di DPR. sebagai presiden terpilih berdasarkan ketetapan Tak hanya meraih 51 kursi, PKB dan Poros Tengah di MPR juga berhasil mengantar Abdurrahman Wahid menjadi Presiden keempat Republik Indonesia menggantikan B.J. Habibie. Perolehan suara PKB menukik tajam di pemilu 2009. Konflik dan dualisme kepengurusan membuat partai berlambang bola dunia dikelilingi 9 bintang ini hanya mendapat sekitar 5,1 juta suara atau sekitar 4,95% suara. Jumlah kursi yang diraih hanya 28, turun hampir setengah dari hasil pemilu sebelumnya. Baru pada pemilu 2014 dan 2019, suara PKB bangkit kembali. Di pemilu 2014, PKB mendapat sekitar 11,2 juta suara atau 9,04% suara. Ini setara dengan 47 kursi DPR. Sedangkan di pemilu 2019, jumlah suara PKB terus bertambah, yakni sekitar 13,5 juta suara atau 9,69% suara, sehingga berhak mendapat 58 kursi di gedung parlemen. Lantas, bagaimana strategi PKB agar tetap lolos ke Senayan di pemilu 2024 ini? Salah satu program yang mereka tawarkan adalah listrik gratis untuk 32 juta warga miskin atau pemilik listrik berkekuatan 450 watt. Makanya 450 watt ini sangat wajar kalau misalkan kita digratiskan. Toh DTKS kita kalau ditertibkan, yang paling penting adalah satu data Indonesia itu segera terwujud. Sehingga orang yang hak betul-betul mendapatkan subsidi listrik kita kasih. Kalau misalkan yang enggak ya jangan yang dinaikin dong tarifnya yang ke 900 watt, yang 1400. Bukan hanya listrik gratis untuk warga miskin. PKB juga akan memperjuangkan ketersediaan pupuk untuk para petani, menurunkan harga BBM untuk pemilik sepeda motor dan angkutan kota,
bantuan modal untuk generasi muda yang ingin berusaha, serta menaikkan dana pensiun bagi anggota TNI, Polri, dan para pejuang. Namun, tidak sedikit yang meragukan program tersebut bisa terlaksana. Kalau partai ini menang, apakah mereka betul-betul bisa menjalankan? Itu PR kita nanti gitu. Tapi bahwa dia berani mengeluarkan program dan tawaran seperti itu, menurut saya harus disambut baik, karena selama ini mungkin partai politik jarang sekali yang melakukan kampanye dengan mengusulkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya detail gitu. Dan menurut saya ini perkembangannya menarik karena bisa menjadi bahan perdebatan. Dengan 5 program andalan yang sudah dicanangkan, PKB bertekad bisa mendapat 100 kursi di DPR. Untuk itu, seluruh kader PKB diminta bekerja keras, termasuk menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.